lagi nih, aku Bella. Aku Krisan. Aku Yona. Sekarang kita mau memulai persekutuan Filia Besar dan Praremaja. Yuk kita dengar panggilan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk teman-teman, mari kita buka dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini. Meskipun kami ada jarak dari rumah dengan gereja, semoga kami semua dapat tetap taat untuk beribadah. Dan sekarang kami akan memulai persekutuan. Semoga kami dapat memulai persekutuan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Menurut ya, setelah kita kenal Tuhan, hidup kita yang sekarang itu bukti bahwa Tuhan tuh baik sama kita. Salah satu contohnya nih, kemarin pas ujian sekolah aku dapat nilai yang cukup baik. Kalau kamu gimana, Krisan? Kalau aku itu contohnya, salah satu kebaikan dari Tuhan itu dapat kesempatan menjadi MC di sini. Kalau Yona? Kalau aku masih bisa sehat di masa pandemi ini. Ya mari kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Daftar sekolah, servernya error, jadi aku belum kedaftar di mana-mana. Ini masih berjuang buat nyari sekolahnya. Kalau bisa SMA negeri sih. Ini sih emang semuanya ada prosesnya aja. Tapi Tuhan selalu ada untuk menguatkan kita dalam situasi sesulit apapun.
Yuk sekarang kita mau memulai firman Tuhan dan diawali dari menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Sebentar, sebelum kita dengerin firman dari Pak Pujo, kita lihat video berikut ini yuk. Tas Mandarin, Bang. Bukannya udah. Kemarin Inggris. Terus yang matematikanya kapan? Tuh tahu, capek nggak belajar? Ya mau gimana lagi? Kamu kan memang masih pelajar. Pelajar kan itu tugasnya belajar. Nah. Ya memang nggak enak sih belajar terus dari pagi sampai sore sampai malam. Tapi kan ini memang tugas utamanya kamu. Mama juga pernah. Serah mama lah, terus mau jadi apa? Terserah. Kamu kan punya cita-cita? Mau tahu? Masa nggak tahu? Katanya dulu mau jadi dokter hewan. Nggak jadi? Terus mau jadi apa? Galau. Ini jangan galau lah. Setidaknya ya dari sekarang harus pengen tahu apa, pengen ngerti. Udah jadi rencananya kamu mau jadi apa. Walaupun Tuhan sendiri sudah punya rancangan buat kamu. Tapi ya itu prosesnya kayak gini nih. Ini buku tebel-tebel kayak gini, ini proses. Memang gak enak. Tapi ini proses. Belajar. Ikutin jalan Tuhan. Ikutin rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Sampai nantinya kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Sampai rancangan Tuhan terwujud buat kamu. Ya memang prosesnya seperti ini. Jangan badu terus. Kamu gak pernah loh. Senyum. Ya, suruh senyum. Ya gak mama ngomong bener gak? Ya. Yang semangat. Tuhan selalu ada. Sertain kamu, dukung kamu, berkatin kamu. Apa kamu lapar? Ya udah sana bikin makan. Bikin apa? Gak tahu. Kayaknya masak mama, bukan aku. Ya kan setidaknya pengen apa? Ngomong. Pengen makan apa? Apaan? Tahu. Mama beli bakso aja. Sana. Ya. Ya udah, mama beli bakso ya.
Selamat sore adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk kita boleh belajar akan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita pada saat sore hari ini akan membawakan atau belajar akan firman Tuhan dengan tema bersiap menabur. Tapi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau Tuhan menyertai kami, Tuhan memberi kesehatan kepada kami, Tuhan memberikan berkat kepada kami, untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan akan menyertai, memberikan hikmat kepada Pak Pujo yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya kami boleh belajar akan firman Tuhan dan kami boleh mengerti dan kami boleh melaksanakan akan firman Tuhan sehingga kami boleh berbuah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati supaya kami boleh menerima firman Tuhan dan kami boleh melaksanakannya. Di dalam berkat nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sore hari ini tadi Pak Pujo sudah memberitahukan bahwa tema kita adalah bersiap menabur. Nah, menabur, mungkin adik-adik pernah mendengar kata menabur. Kalau menabur sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah artinya menghamburkan. Jadi kalau mungkin adik-adik memiliki benih, misalkan benih padi atau mungkin benih jagung ya, adik-adik, yang namanya menabur itu adalah disebar ya, sehingga benih itu akan jatuh ke tempat-tempat yang kita sebar. Nah, lain dengan kalau menanam. Kalau menanam berarti kita mencari tanah, kita melubangi tanah itu, lalu kita masukkan benih itu, kita tutup kembali dengan tanah atau menguburkan sehingga benih itu bisa tumbuh. Nah, di dalam sekarang atau hari ini kita akan belajar tentang menabur atau bersiap menabur. Nah, adik-adik, kita belajar di dalam firman Tuhan ya, di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9. Adik-adik bisa baca di rumah nanti ya. Adik-adik bisa baca di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 di bawah judul atau perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, di situ dikisahkan bahwa Tuhan Yesus keluar dari rumah, lalu dia menuju ke pantai dan dia memberitakan firman Tuhan. Dan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus harus naik perahu dan dia memberitakan firman Tuhan melalui perahu itu. Nah, setelah Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan adalah tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, di mana di situ diceritakan bahwa penabur itu dia menaburkan benihnya. Nah, di situ dikatakan bahwa benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ya, sehingga benih itu dimakan burung, ya, dan benih itu maka akan hilang dan tidak menjadi tumbuh. Yang kedua, benih itu dia jatuh di tanah bebatuan. Karena tanah bebatuan, tanahnya tipis, sehingga dia dapat tumbuh pada saat matahari menyinari dan segera dia layu karena dia tanahnya tipis. Nah, dan dia akan mati. Dan yang ketiga, ada yang jatuh di semak duri. Nah, pada saat semak duri itu tumbuh, ya, pada saat benih itu juga tumbuh. Nah, pada saat tumbuh, maka semak duri itu lebih cepat, sehingga dia menghimpit daripada
benih itu dan akhirnya benih itu mati juga. Nah, pada yang keempat itu ada benih yang dia jatuh di tanah yang baik. Nah, sehingga pada saat dia tumbuh, lalu dia bisa berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, adik-adik juga bisa membaca di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Nah, ayat yang ke-18 sampai yang ke-23 adalah menjelaskan dari ayat yang tadi, yang dari ayat 1 dan ayat yang ke-9. Nah, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa di mana benih yang jatuh, ya, yang pertama yaitu di pinggir jalan, maka adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak mengerti. Sehingga si jahat itu datang untuk merampasnya. Sehingga apa yang sudah dia terima, firman Tuhan yang sudah dia dengar, itu dia dirampas oleh si jahat. Kalau tadi seperti benih yang jatuh di pinggir jalan dimakan burung. Nah, untuk perumpamaan yang kedua tadi adalah jatuh di bebatuan, di mana orang yang mendengar, menerima dengan bahagia, dia sudah bisa menerima dan mengerti akan firman Tuhan, dia bergembira. Namun dia tidak lama, lalu dia akan jatuh atau dia meninggalkan atau tidak lagi menurut atau tidak lagi melakukan akan firman Tuhan itu karena penindasan atau mungkin karena keadaan, mungkin juga karena ekonomi atau mungkin lingkungan, sehingga dia akhirnya mundur atau tidak lagi menurut akan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan arti di mana ada yang jatuh benih itu di semak duri? Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang mendengar, mengerti, ya, tetapi setelah beberapa hari dia khawatir, ya, beberapa hari dia mengalami keresahan, mungkin karena terhimpit, ya, ekonomi, mungkin karena terhimpit banyak masalah, sehingga dia mundur. Dia tidak lagi akan memegang akan firman Tuhan itu. Dan akhirnya dia juga menjadi undur daripada Tuhan. Namun, apa yang Tuhan inginkan daripada benih yang ditaburkan itu adalah benih itu jatuh di tanah yang baik. Sehingga benih itu tumbuh dan bisa dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, itu adik-adik yang diinginkan Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, Tuhan juga memberikan kepada kita sebuah kewajiban, tugas, di mana kita juga bisa memberikan, atau seperti tadi tema kita, bersiap untuk menabur, ya, bersiap untuk menabur. Nah, adik-adik bisa, mungkin pada saat pandemi ini adik-adik pernah kan mengalami ulangan, ya, kayak kemarin adik-adik mengalami ulangan. Banyak adik-adik, teman-teman adik-adik mungkin mengatakan, ayo, gak apa-apa, di dalam ulangan ini kan online, gak ada yang tahu, ya, buka aja bukunya, nyontek aja. Nah, adik-adik bisa mengatakan kepada temannya, tidaklah, ya, saya mau tetap, karena ini ulangan, saya seperti ulangan ditunggui atau pada saat kita datang di kelas, sehingga ulangan itu memang betul-betul murni, ya, yang kita belajar. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik juga di dalam bermain
di luar atau mungkin di rumah ya, atau mungkin dengan kakak, dengan adik ya, adik-adik bisa mengatakan bahwa kalau mungkin itu tidak benar, maka adik-adik bisa mengatakan bahwa itu tidak benar, kan? Itu adalah tidak diperkenan sama Tuhan. Nah, adik-adik, supaya apa? Supaya kita juga bisa ya untuk menyebar atau bisa memberitakan firman Tuhan. Jadi untuk memberitakan firman Tuhan itu ya bukan atau kewajiban daripada hanya pendeta atau mungkin guru sekolah minggu. Tapi adik-adik juga bisa mengingatkan kepada teman-teman adik-adik. Mungkin juga adik-adik bisa di dalam adik-adik bermain, adik-adik belajar ya. Adik-adik mungkin dengan kakak, adik, papa, mama, atau keluarga, adik-adik bisa mengingatkan sama mereka. Dengan itu, maka adik-adik juga sudah menabur ya. Itu untuk kebaikan ya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Nah, mungkin adik-adik juga bertanya, loh, kalau begitu bagaimana dengan orang yang mungkin tidak menerima atau mungkin orang itu terus cuek ya? Lah, itu adalah terserah orang itu ya, dan urusannya adalah dia dengan Tuhan ya. Biarpun seperti itu, yang penting adik-adik sudah memberitakan firman Tuhan. Adik-adik sudah mengatakan yang sejujurnya dan yang sebenarnya, sehingga Tuhan sudah dipermuliakan. Dan pada saat adik-adik nanti suatu kali ada orang juga bisa mengatakan bahwa oh ya benar, adik-adik itu sudah memang menjalankan yang benar. Nah, adik-adik, di dalam saat pandemi sekarang ini banyak adik-adik bisa mengingatkan. Mungkin pada saat adik-adik keluar rumah, adik-adik melihat orang tidak pakai masker. Nah, adik-adik bisa mengingatkan, Pak, Bu, atau mungkin adik ya, adik bisa mengingatkan sama mereka pakai masker, karena virus itu tidak tahu di mana itu ada, tetapi kita harus berjaga-jaga ya. Atau mungkin adik-adik sedang keluar ya, adik-adik juga bisa memberitahukan supaya mereka juga bisa mengerti ya, supaya mereka bisa juga memahami ya bahwa kita adalah memberitakan atau memberitahu yang benar. Nah, untuk itu adik-adik kita bisa melakukan untuk bersiap menabur ya. Karena kalau kita menabur ya, soal nanti apakah taburan kita, kebaikan kita untuk memberitahu sama mereka itu akan bertumbuh, akan dilaksanakan ataupun tidak, itu yang penting kita sudah menabur, karena itu sudah menjadikan tugas kita, kewajiban kita, mengingatkan untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau berdoa supaya kita juga untuk bisa siap ya, bersedia menjadi penabur. Mari kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada saat sore hari ini kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami sehingga kami boleh menjalankan akan firman Tuhan ini. Kami boleh menjadi penabur Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang akan memberkati tiap langkah kehidupan kami. Tuhan memberkati orang tua kami yang sudah membimbing kami. Tuhan memberkati juga guru-guru kami yang sudah memberikan pelajaran kepada kami. Tuhan juga menyertainya. Terima kasih Tuhan, di saat pandemi ini kami boleh belajar akan firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Pak Pujo, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan.
Jangan lupa adik-adik ya, pada saat adik-adik keluar rumah, adik-adik jangan lupa memakai masker. Jangan lupa juga cuci tangan untuk kebersihan dan juga untuk kesehatan daripada adik-adik ya. Selamat menjalankan akan firman Tuhan, selamat menjadi penabur sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita semua. Amin. Yuk teman-teman, mari kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara mempersembahkan persembahan yang telah disiapkan. Info tentang persembahan sudah terdapat pada Genta Kasih dan awal tayangan persekutuan ini. Sambil menyiapkan persembahan, mari kita menyanyikan Bawa Persembahanmu. Atas berkat-Mu karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan, dan semoga persembahan hari ini bisa menjadi berkat dan bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka, dan untuk teman-teman yang akan memulai ajaran baru, Tuhan berkati mereka, tetap semangatkan mereka dalam belajar ya Tuhan, walau masih belajar di rumah, dan berkati yang belum dapat sekolah juga Tuhan, supaya mereka bisa dapat sekolah di sekolah yang mereka inginkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kan persekutuan kita sudah selesai. Jangan lupa nanti minggu depan akan ada persekutuan lagi bersama kita jam 4 sore. Kak Bella, ini nanti ada pesan apa lagi ya? Tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, juga stay at home ya. Suka